Gugur satu, tumbuh 1000. Setelah Sritek kemarin tumbang, sekarang ada pabrik New Balance baru. Baru aja diresmiin sama Wakil Menteri Kementerian Tenaga Kerja RI di Garut. Giving applause dulu, mantap. Baru aja awal bulan puasa, langsung diiringi sama berita bagus tentang industri sepatu kita. Karena brand sepatu raksasa asal Amerika Serikat yaitu New Balance bikin pabrik di Garut dengan nama PT Ultimate Noble Indonesia atau disingkat jadi UNI, dan sudah diresmikan langsung oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja RI. Kabarnya pabriknya itu bisa menyerap sampai 10.000 tenaga kerja. Dan gua harap bukan cuma jadi serapan tenaga kerjanya aja, tapi jadi serapan ilmu yang baik buat SDM kita, biar bisa bikin sepatu yang punya kualitas terbaik. Tapi itu semua optimismenya. Terus pesimisnya apa dong? Dan kira-kira bakal ada apa nih setelah ada pabrik baru di Indonesia? Yuk, kita bahas. Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer meresmikan pabrik PT Ultimate Noble Indonesia yang berada di Garut, Jawa Barat. Di tengah maraknya gelombang pemutusan hubungan kerja, Wamenakar pun optimistis bahwa PT UNI akan menjadi pabrik yang sukses menyerap tenaga kerja. Ia mengatakan kehadiran PT UNI menjadi harapan baru bagi masyarakat, khususnya di Garut, Jawa Barat. Pabrik di kota Garut ini harus menjadi potensi pengembangan SDM kita dan pengentasan rantai pengangguran masyarakat di sana. Ini kabar baik ketika akhir-akhir ini kita itu sering dengar ada banyak pabrik tutup, kayak pabrik bata yang tutup, terus Sritek kemarin juga tutup. Intinya cukup oke lah. Cuman hati-hati, pasti bakal banyak ormas yang macem-macem minta duit karena ada pabrik baru di sana. Ini sebenarnya udah jadi rahasia umum yang sebenarnya salah. Mutlak salah dan goblok emang ormasnya. Astagfirullahaladzim, lagi puasa buat teh. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Pabrik di Indonesia itu pasti punya problem sama ormas-ormas yang ada di sekitar lingkungannya, yang setiap hari besar pasti pada minta duit sama si pabriknya. Entah itu 17 Agustusan lah, Lebaran lah, yang udah pasti bakal banyak proposal masuk ke pabrik buat minta uang. Ya gini aja sih bre, mereka itu kan pabrik pembuat sepatu, bukan pabrik pembuat uang gitu. Jadi sebenarnya mindsetnya udah salah ini. Jadi udahlah diberhentiin gitu. Mereka bikin pabrik itu udah dibebankan sama ribetnya birokrasi negara. Dan juga mungkin butuh beberapa pelicin untuk oknum-oknum di sana. Jadi ya maksud gua kalau udah dipalak di atas, ya yang di bawah jangan ngikutan gitu. Jadi ya harus sadar diri lah. Mending siapin potensi terbaik lo buat lamar di pabrik baru ini. Dan jadi bagian dari mereka yang akhirnya lo bakal dapetin investasi ilmu. Bukan cuman gaji doang. Nah potensi kedua nih bre, yang agak gua takutin. Kalau udah ada pabrik-pabrik gini, pasti nggak lama bakal ada potensi produsen sepatu KW-nya. Pastinya ya gara-gara ngambil ilmu dari pabrik. Gua bukan asal bicara ya bro. Banyak kok oknumnya dan itu terjadi di hampir semua negara tempat produsen sepatu berada. Kenapa Cina, Vietnam itu banyak impor produk KW ke sini? Itu juga karena mereka ini punya pabrik sepatu yang banyak di sana. Sampai akhirnya mereka bisa ambil benefitnya sendiri buat bikin sepatu yang nggak cuman mirip, tapi mungkin bahan dan kualitasnya bisa sama persis. Di kita juga banyak kok oknum yang udah banyak terjaring dan banyak beritanya juga. Salah satunya yaitu di daerah Tangerang, Indonesia. Tapi itu 1000 tahun yang lalu. Gak mungkin dong baru kemarin-kemarin. Ya gue harapnya semoga warga-warga di Garut ini lebih mementingkan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan negara dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Gitu sih, jadi nggak ada lah kasus-kasus kayak gini terjadi di Garut. Begitu. Lanjut, tapi maksud gue ini apa ya, harus jadi pembekalan yang benar buat pabriknya sih secara pengelolaan aset kantor atau tentang perjanjian yang dilakukan sama karyawan-karyawannya. Jadi bukan cuman dijadiin landang sweatshop lah, tapi kasih kebanggaan yang lebih sehingga mereka nggak bakal berkhianat. Gua nggak paham sih sama pendekatan yang dilakukan buat orang-orang di pabrik, tapi selama hak mereka aman sebagai pekerja, harusnya potensi-potensi yang aneh kayak gini itu nggak mungkin kejadian ke depannya. Dari ancaman ormas, potensi adanya produk KW, dan berbagai potensi lain yang mungkin akan terjadi, gua percaya kalau PT UNI ini punya research yang kuat
Ya harapannya pabrik ini tuh bakal jadi potensi terbaik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sampai saat ini gue masih belum tahu sih secara pasti pabrik ini bakal kayak gimana ke depannya. Cuman menurut gue kalau misalkan PT Uni ini butuh produksi, sebenarnya bisa kok kerjasama dengan brand-brand lokal yang belum punya pabrik, tapi punya potensial untuk terus produksi di pabriknya gitu. Standar New Balance kita semua tahu lah kayak gimana bagusnya. Kalau memang akhirnya ada brand lokal yang diproduksi di sana, pasti punya bekal kualitas atau minimal QC dengan standar yang lebih baik. Cuman ya kalau ternyata pabrik itu tertutup dan eksklusif untuk satu brand doang ya udah mau gimana lagi gitu. Terus sebenarnya potensi baiknya itu ketika ada pelebaran sih. Bisa loh produksi dari New Balance ini menjadi pengklasifikasi atau standarisasi kulit yang bagus yang ada di lingkungan Garut. Ya seperti yang kita tahu lah kalau Garut itu jadi supplier kulit yang oke, cuman untuk sepatu masih belum memenuhi standar-standar brand aja. Yang akhirnya masih dipakai di lokalan aja dan jadinya ke jaket kulit. Dengan potensi yang ada seharusnya bakal banyak pertumbuhan di lingkungan-lingkungan Garut di sekitaran pabrik New Balance ini. Gua cukup excited sih, jadi ngomongnya rada kemana-mana gitu. Cuman yang jelas jangan cuman jadiin ini sebagai penyelesaian masalah ekonomi masyarakat. Tapi gue berpesan ke siapapun yang nanti ke depannya bakal bekerja di pabrik ini, lo harus ingat bahwa momen ini harus dimanfaatkan untuk penyerapan ilmu secara langsung. Karena standar yang dibawa brand-brand terbaik di dunia ke Indonesia seharusnya bisa memajukan SDM-SDM kita juga di bidang persepatuan sehingga standar kualitas kita ikutan naik. Semakin banyaknya pabrik sepatu di Indonesia, semakin jadi bukti bahwa secara industri dan culture sepatu di Indonesia itu punya kelebihan dibandingkan negara-negara produsen lainnya. Makanya yang harus dilakukan pemerintah, ya permudahan birokrasinya. Buat warganya harus siap terima ilmunya dan ilangin mental japremnya. Gua yakin industri ini makin growth, apalagi kalau dibuka untuk potensi pengembangan brand lokal. Cakep banget pokoknya, nice dream. Intinya gue bilang ini kabar yang baik yang mesti kita sambut dengan baik juga. Cuman mental kitanya jangan premanisme, jangan mental KW-KW-in. Tapi harus jadi opportunity. Apakah lo bisa masuk pabrik dan bekerja selama 5 tahun, terus lo keluar dan ngerti, terus bisa bikin produk lokal sendiri. Misal, atau emang punya penawaran potensi-potensi lain yang seenggaknya cuman ada di pabrik Indonesia itu. Entah itu dari artikel atau teknologi terbaru atau apalah gitu yang bisa dikembangin lagi untuk brand lokal kita. Pokoknya opportunity kedepannya ini masih banyak banget dan sudah terbukti bahwa ekosistem persepatuan kita masih diandalkan brand-brand kapitalis dunia buat produksi. Masa sih kitanya nggak sepeduli itu sama industri sepatu ini? Apakah nggak bisa kita serap ilmunya dan manfaatin untuk kemajuan bangsa ini? Ya kita lihat aja ke depannya bakal kayak gimana. In Garut we believe lah pokoknya. Tapi ya moga-moga nggak bakal ada gelombang NBKW dari Garut sih. Amin. Jadi segitu aja konten Detektif View kali ini. Gua Oki pamit undur diri. New Balance KW Made in Garut.